Saudara, shalom. Kita boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang percaya bahwa setiap kita sudah diselamatkan dan dimerdekakan oleh kasih Kristus? Boleh lambaikan tangan kita tinggi dan berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Pagi ini saya mengajak setiap kita Bapak Ibu, mari siapkan hati, siapkan pujian dan penyembahan yang terbaik. Sebab Tuhan yang kita sembah layak dipuji dan disembah. Mari sepakat kita berdoa, saya mengajak semua jemaat mari bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Dan kami percaya kalau kami ada di tempat ini, kami mau yakinkan bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan hati kami yang mau mengasihi Tuhan. Sebab itu Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami, kuduskan sucikan kami, dan biarlah setiap kami mau memberi, mau membawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik untuk Raja di atas segala Raja. Tidak dengan tangan yang hampa kami datang ke hadapan-Mu, tapi kami membawa seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Mari jemaat yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa. Yang mengasihi saudara dan saya.
di hadapan-Mu Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku jemaat bangkit berdiri saat ini, sama-sama katakan, Kau ku sembah, Yesus Kau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yesus Kau kami sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab tidak ada pribadi lain yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Seumur hidup kami mau pastikan kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, mari sembah Tuhan, mari agungkan namanya, mari tinggikan namanya, puji Dia. Sebab Dia layak terima yang terbaik dari setiap saudara dan saya pagi hari ini. Karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, Kau yang kami sembah Yesus. Seumur hidup kami mau agungkan Engkau. Sebab Kau Allah yang maha kudus, Kau Allah yang maha mulia.
menyembah Engkau ya Tuhan, Allah yang sungguh amat baik bagi setiap kami. Biarlah kerinduan hati kami pagi ini, bukan hanya kami saja yang menyembah Engkau, tetapi semua yang bernafas mengagungkan dan memuliakan Engkau Tuhan. Siapa paradabata karadabaya siapa paradabata karadabaya shikaralada baradabaya. Mari terus agung-agungkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siapa paradabata karadabaya shikaralada baradabata karadabaya. Siapa papa karadabata karadabaya shikaralala baradabaya shakata karadabaya. Kiba paradabara namo. Siapa papa kiralala baradabaya shanarana. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Allah yang besar, dimuliakanlah Engkau Yesus. Terpujilah Kau Tuhan yang menciptakan segalanya. Kami agungkan, kami muliakan. Haleluya. Biarlah hatimu ada setiap kami Tuhan. Biar menjadi tujuan Tuhan ada juga dalam tujuan hidup kami. Bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi biarlah Tuhan pakai setiap kami untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami mengenal tentang Engkau Tuhan. Ini kerinduan hati kami Bapa. Biar seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bali penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan seluruh dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Siapa paradabata karadabaya syadadada. Paradabata karadabaya syadadada. Siapa paradabata karadabaya syadadada. Siapa paradabata karadabaya syadadada. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami, setiap bangsa-bangsa yang ada. Mampukan kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Kau minta dari hidup kami. Biar setiap bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita, mari kita deklarkan lagu ini. Biar bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bumi penuh kemuliaan. Amin. Bumi penuh kemuliaan. Yes. Bumi penuh kemuliaan. Sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya.
Tuhan dimulai dari setiap kami yang hadir dalam ibadah pagi ini. Tuhan pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, dimana kami menginjakkan kaki, mampukan kami untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sehingga keselamatan terjadi atas Pulau Bali, atas Indonesia, bahkan atas seluruh bumi. Kami percaya Tuhan Engkau memampukan kami di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua jemaat Tuhan yang sepakat sama-sama katakan, amin. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi setiap saudara dan saya. Setelah kita diizinkan mengalami pandemi yang semua orang mengalami masa-masa yang sulit. Tapi kita bisa lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Bukan itu saja, untuk bangsa kita tahun ini kita boleh masuk beberapa hari ke depan di ulang tahun yang ke-78. Bukankah itu bukti bahwa Tuhan kita tetap baik? Apapun yang terjadi atas negara kita, dimulai dari setiap kita. Untuk kita mau bangkit bagi Tuhan. Bilang kanan kiri saudara, mari bangkit bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau punya visi atas setiap kami. Mampukan kami ya Tuhan. Ku punya visi. Punya mimpi, amin. Untuk negeriku, satukan hati, dan berdoa oleh iman. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku punya visi. banyak yang mau bangkit bagi Tuhan di tempat ini. Boleh lambaikan tangan saudara tinggi dan berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita.
katakan kanan kiri. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua lambaikan tangan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai lutut, semua lidah mengaku apa saudara? Amin. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Umat pemenang katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai amin. Semua lidah mengaku, oh, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, tepuk tangan di atas kepala kita. Bukan bangkit, amin. Boleh lebih keras bagi Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai apa saudara? Sampai setiap lutut berlutut, semua lidah mengaku, oh, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Umat pemenang, lambaikan tangan katakan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan Yesus, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, boleh berikan salam tos kanan kiri, bilang bangkit lebih lagi bagi Tuhan. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya visi atas setiap kita, untuk jiwa-jiwa yang Tuhan berikan. Tetapi ada kalanya kita menyadari bukan hal baik yang kita lakukan, bukan hal yang menyenangkan Tuhan yang kita sering lakukan. Tapi biarlah pagi hari ini, mari lembutkan hati setiap saudara dan saya, dan mengaku bahwa kita perlu Tuhan.
Biar Tuhan memulihkan bangsa kita. Tuhan memulihkan semuanya, bahkan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa Indonesia.
Sebab sudah terlalu lama negeri ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita masih belum bisa melakukan banyak hal, tapi biarlah pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, mari satukan hati. Sejenak mari kita berdoa bagi bangsa ini. Pribadi lepas pribadi, mari berkati bangsa kita, berkati Pulau Bali, berkati Indonesia. Mari berkata-kata, mari berdoa saat ini. Siapa para Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Pulau Bali, Engkau mengasihi Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan. Kami boleh ada di bangsa ini. Kami boleh ada di negeri ini, kami boleh ada di pulau ini. Kami melepaskan berkat ya Tuhan. Untuk Pulau Bali, untuk Indonesia. Biarlah melalui anak-anak Tuhan yang ada tersebar di seluruh pelosok. Tuhan pakai mereka untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi bangsa ini ya Tuhan. Mari sejenak mari kita berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Mari bangkitkan iman percaya kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Indonesia pasti menjadi berkat bagi bangsa. Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan mencintai bangsa ini. Biar hujan pertobatan ada Tuhan atas bangsa kami Bapa. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Dengan kerendahan hati saya mengajak untuk setiap kita. Mari kita bangkit bagi bangsa kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami mau berdiri Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan. Hanya nama Yesus, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami mau bangkit ya Tuhan bagi bangsa
Ya, shalom. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Iya, saya mulai suka sama gereja ini. Iya, karena kalau lagu-lagunya pemulihan bangsa ya seperti tadi, ya saya suka saudara. Itu lagu-lagu yang terbaik. Ya berarti gereja saudara ini bertumbuh. Ya terus bawa ke sana. Jadi kita juga bisa kasih khotbah-khotbah yang terbaik begitu. Saya mau kasih khotbah terbaik hari ini. Ya ini khotbah tertinggi di bumi. Ya, saudara nggak akan temukan khotbah lebih tinggi dari ini di bumi. Ya, semua khotbah di bawah ini. Ya, coba buka Roma 11 ayat 25 ya. Ini karena lagu saudara. Tadi saya khotbah dulu, saya khotbah tadi terendah. Ya, tadi saya khotbah di satu gereja itu khotbah level terendah. Ibarat gunung itu hanya dasarnya. Saya itu agak bosen sebenarnya kalau ngelihat gereja yang dikhotbahin itu hanya dasar-dasar aja. Nggak pernah tumbuh, anak-anak terus, nggak pernah remaja, apalagi dewasa. Nah lagu saudara itu bawa kepada pendewasaan. Nah tapi saya nggak tahu siap nggak mereka ya kalau tiap minggu seperti itu gitu ya. Agak berat atau bagaimana. Saya berikan nama saudara hari ini Roma 11 ayat 25. Ini ayat terpenting di Alkitab. Ya dan ini goal terakhir gereja. Ya ini tujuan saudara dan saya bergereja menurut kehendak Yesus. Ya makanya saya bilang inilah khotbah yang tertinggi. Tapi saya percaya ayat ini paling jarang saudara baca dan paling jarang dikhotbahkan. Ya saya nggak tahu ajak saudara kapan khotbah ini pernah dikhotbahkan. Atau di mana saudara kebaktian ayat ini pernah dikhotbahkan. Atau kalau saudara pendeta, saudara pernah khotbahkan ayat ini. Ya, karena saya yakin ini paling jarang. Mari bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Bisa ada di slide Roma 11 ayat 25. Biar kita ngerti ayat tertinggi, ayat terpenting di Alkitab saudara. Mari baca 2, 3. Sebab saudara-saudara ya. Supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari... Amin, silakan duduk ya. Makanya saya sambung khotbah saya dengan tadi pujian kita yang lebih banyak bicara bangsa-bangsa, visi untuk bangsa. Saudara ayat ini ayat terpenting di Alkitab. Makanya Paulus berkata, saudara-saudara, hai warga gereja, hai orang yang berkata dirinya Kristen, jangan menganggap dirimu pandai. Ya hati-hati dengan kepandaian. Ya artinya kepandaian manusia, kepandaian dunia. Kita sekarang punya banyak jemaat yang pandai. Kita banyak punya pendeta yang pandai. Ya tapi dikatakan bahwa aku mau kata Paulus. Aku mau artinya kehendak Tuhan. Hari ini kita mau belajar kehendak Tuhan. Amin. Ya dikatakan aku mau agar kamu mengetahui rahasia. Saudara ada yang lebih tinggi dari kepandaian. Yang namanya penemuan rahasia. Kepandaian itu dasarnya adalah upaya manusia untuk belajar. Saudara dan saya banyak belajar, nggak apa-apa. Suka belajar, nggak apa-apa. Ya saudara semangat belajar, nggak apa-apa. Tetapi di atas kepandaian ada yang namanya penemuan rahasia. Rahasia, penemuan rahasia Tuhan dasarnya bukan belajar, tapi perkenaan. Makanya saya yakin untuk orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, orang-orang yang tulus berjalan memberi hidup untuk Tuhan, Tuhan memberikan rahasia-rahasia. Ya Tuhan curhat saudara. Ya dia seperti sahabat. Ya ada komunikasi yang khusus. Ada komunikasi yang gak umum. Yang orang lain gak akan tahu. Hanya orang-orang khusus. Nah saudara hari ini kita mau belajar satu rahasia Tuhan. Rahasia saudara saja penting. Apalagi rahasia Tuhan. Ya Paulus berkata aku mau agar kamu mengetahui. Berarti banyak orang Kristen itu nggak tahu rahasia ini. Ya karena nggak tahu rahasia ini maka gereja nggak dibawa ke sini. Makanya gereja itu banyak jadi korban fenomena. Dibawa ke sana, dibawa kemari. Apalagi gereja di Indonesia. Gereja Indonesia ini saya sebut gereja yang babak belur.
Ya, babak belur, lebam-lebam karena dipukulin, ditonjokin oleh pendetanya sendiri. Tidak ditonjok dengan tangan, tapi ditonjok dengan fenomena. Ditonjok dengan pengajaran. Makanya kekacauan pengajaran di Indonesia luar biasa. Kita udah melewati fenomena. Ya, yang namanya fenomena berkat, fenomena mujizat, fenomena minyak, fenomena kata ini, kata itu. Naik turun surga, fenomena Yahweh. Ini mohon maaf ini, saya harus bicara secara tulus. Anda ada di sana, mohon jangan tersinggung. Saya mau sampaikan kebenaran versi saya. Bahwa gereja Indonesia jadi korban fenomena dan tidak dibawa kepada rahasia ini. Gereja jemaat gak dibawa kepada rahasia yang Paulus maksud. Kita membuat kutil menjadi tumor. Kita membuat petasan jadi granat. Kita membesarkan hal-hal yang sangat kecil. Dan kita hampir tidak melihat hal yang paling prinsip. Ini masalah kita, saudara. Ya, makanya saya rindu sekali hari ini. Ya, karena lagu kita, kesempatan saya hari ini mengeluarkan unek-unek saya. Terima kasih bisa dikasih kesempatan, ada amin. Saya mohon pengertian saudara untuk saya hari ini. Dan saya nggak tahu kapan selesainya juga khotbah ini. Saudara yang mau pulang duluan silakan pulang dulu. Nanti doa berkatnya di gerbang, nggak apa-apa. Saudara dapat doa berkat pribadi. Ya, yang tinggal baru rame-rame. Saudara, aku mau, kata Paulus, kita mengenal rahasia. Rahasianya apa? Sebenarnya sederhana, sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Ini pertama. Bahwa kita mesti tahu dulu, Paulus itu mau ungkapkan, Tuhan Yesus itu datang dulu hanya untuk Israel. Yohanes 1 ayat 11. Yesus datang untuk umat kepunyaannya. Dan kita tahu sebelum zaman anugerah, kepunyaan Tuhan bangsa Israel. Jadi Yesus itu hanya datang sebenarnya untuk bangsa Israel. Yohanes 1 ayat 11. Ya, bisa dibuka kalau ada di slide. Biar kita mengerti kronologinya, saudaraku. Ya, nanti kita sampai kepada pemulihan bangsa tadi. Tapi kita mulai dari Yohanes 1 ayat 11. Bisa buka di slide. Ya, kalau bisa agak cepat. Seperti saya ngomong agak cepat karena lahirnya dulu terburu-buru. Ya, ini yang pegang slide lahirnya terburu-buru apa enggak ini? Ya, mari baca. 2, 3. Ia datang kepada milik, tetapi ya, Yesus datang dulu itu hanya untuk Israel itu. Dia mau datang untuk Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya, Israelnya, pangerannya, umatnya, orang yang dia tuju tidak menerima. Nah, karena Israel itu menolak, tidak menerima, maka muncul ayat 12. Coba lihat ayat 12. Mari baca, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya menjadi, yaitu mereka, ya, dampak atau efek penolakan dari Israel. Karena Israel menolak, ya, puji Tuhan juga mereka menolak. Kalau mereka terima, habis kita ini. Iya, kita binasa, kita nggak selamat. Amin ya. Kalau dulu Israel terima, selesai saudara dan saya, nggak ada begini-beginian. Ya, kita bangsa yang nggak berkenan. Tapi karena dia menolak, ya, dampak dari penolakannya maka terbukalah ayat 12. Akhirnya pintu anugerah, siapa saja, semua orang. Ya, makanya keselamatan itu tidak lagi menjadi milik Israel saja. Siapa saja, semua orang, semua bangsa. Termasuk kita yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi saudara, bahwa rahasia, kembali kepada Roma 11 tadi, bahwa rahasianya bahwa karena Israel itu dikatakan tadi tegar, ya, tegar itu artinya mereka menolak Kristus. Ya, sebagian
Bukan semua ya, untung bukan semua. Karena nanti satu saat Israel akan dipulihkan. Ada amin? Makanya Alkitab ini luar biasa, nggak dibilang semua Israel. Tapi sebagian dari Israel menjadi tegar, mereka menolak Yesus. Tegar itu artinya dia menolak Yesus. Nah saudara, sampai kapan dia tegar? Ternyata Israel itu tidak tegar selama-lamanya. Nah saudara, kenapa saya katakan khotbah ini khotbah yang tertinggi? Karena pemulihan tertinggi, pemulihan terakhir yang dibutuhkan untuk kedatangan Tuhan Yesus itu pemulihan Israel. Ya, persyaratan Tuhan datang kedua kali itu Israel dipulihkan. Maka kalau Israel belum dipulihkan, Tuhan itu gak bisa datang. Ya, itu kronologinya, skenario keselamatannya itu begitu. Ya, dia datang sama Israel, Israel tolak, terbuka untuk bangsa lain. Nah, setelah nanti selesai di bangsa lain, maka Israel itu dipulihkan. Setelah Israel kembali dipulihkan, Tuhan datang. Dan bukanlah target terakhir kita Tuhan datang kedua kali? Ada amin? Target kita bukan sekedar ganti mobil kan? Jadi Kristen ini target kita bukan cuman kaya, bukan cuman bahagia kan? Amin ya. Saudara jangan punya impian jadi raja di bumi ini. Karena orang paling sukses di bumi itu Salomo. Saya sudah sering bilang. Usia muda, kedudukan raja, hikmat luar biasa. Harta melimpah, 1000 wanita. Kurang apa? Ya, jadi orang di bumi, kesuksesan di bumi itu simbolnya adalah Salomo. Dan Salomo yang berkata hidup ini sia-sia. Lebih banyak dari kita. Jadi orang nomor 1 di bumi, simbol kesuksesan bumi berkata hidup sia-sia. Makanya kalau saudara bilang saya bahagia, saya nggak percaya. Mohon maaf ini ya, saya nggak percaya ada orang bahagia, termasuk saya. Ya, karena saya nggak percaya ada orang bahagia sebelum ke surga. Kalaupun Anda bahagia, itu Anda bahagia pura-pura aja. Gambaran bahagia. Bukan esensi kebahagiaan. Sampai di surga baru. Selama di bumi Anda pasti mengeluh. Mules juga mengeluh. Kalau Anda bahagia, Anda nggak mengeluh lagi. Iya, khotbah panjang juga Anda mengeluh. Pendek juga mengeluh. Nggak ada khotbah juga mengeluh. Itu berarti kurang bahagia, saudara. Ya. Sampai mana tadi? Jadi target itu Tuhan datang kedua kali. Ya, Tuhan datang kedua kali menjemput kita tinggal bersama Dia. Ada amin? Ada nggak target Kristen lebih dari itu? Nggak ada. Makanya doa berkat kita sampai Tuhan datang. Iya, Paulus ucapkan kerinduannya Tuhan datang kedua kali. Harusnya yang tiap hari memenuhi pikiran kita itu Tuhan datang kedua kali. Kapan Tuhan datang? Saya takut jemaat udah lupa kalau Tuhan mau datang. Karena saudara ingatnya hal-hal dunia ini. Kapan kita ganti mobil? Kapan ganti rumah? Coba jangan pernah lupa ya. Amin ya. Bahkan saya sarankan saudara langkah profetik. Dulu waktu Tuhan janjikan anak tunggal pada Abraham. Abraham gak kuat. Gak percaya. Akhirnya Tuhan bikin langkah profetik. Lihat ke langit. Seperti bintang di langit keturunanmu. Itu profetik. Begitu dia lihat bintang di langit. Dapat kekuatan ekstra. Kenapa sih nunggu Ishak itu lama? Saya yakin nunggu waktu bersetubuhnya itu lama. Ini udah opa, udah oma. Dan Sarah itu saya yakin udah gak pengen hamil. Ya apalagi kalau kayak orang Batak. Kalau muda suami istri. Kalau tua adik kakak. Konsepnya kayak begitu. Makanya kalau muda jalannya gandengan, kalau udah tua satu di depan, satu di belakang. Ayo di sini ada oma-oma 60-70 tahun masih pengen hamil? Enggak ada. Jadi waktunya kan hamil harus bersetubuh. Enggak cukup batuk toh. Masa enggak Tuhan enggak bilang maka Abraham batuk hamillah Sarah. Enggak harus ada persetubuhan. Ini kakek sama nenek. Kapan? Enggak gampang. Ya secara manusiawi itu udah nggak kuat, nggak bisa. Makanya Sarah juga sempat salah kan, anjurkan udah hampiri pembantu kita. Tapi karena langkah profetik itu, saya yakin malam itu dia menunggangi Sarah. Dan akhirnya mengandunglah Sarah. Karena langkah profetik. Ya sekarang juga sama, kita ini udah hampir lupa kalau Yesus akan datang.
Ya, hampir nggak lagi ke sana rohani kita. Kita udah hampir nggak ingat. Makanya saya anjurkan sama saudara, saya juga dipimpin oleh Tuhan. Tiap saudara pergi keluar, coba lihat ke atas. Bilang, datanglah Tuhan Yesus. Ya, setiap keluar rumah, lihat ke langit. Datanglah Tuhan Yesus. Saya yakin ini langkah profetik. Kalau semua orang Kristen mau kembali menatap ke langit. Mengingat Tuhan akan datang. Mengharapkan Tuhan akan datang. Mentargetkan Tuhan akan datang. Saya percaya satu kali waktu Tuhan akan benar-benar datang untuk menjemput kita. Ada amin? Tapi kalau orang Kristen gak pernah lihat ke langit. Anda hanya lihat ke bawah. Maka Yesus nggak akan datang kedua kali. Ya, dan itu kerugian bagi kita karena kosnya mahal, dunia kita berjalan memburuk. Anda jangan pernah berpikir dunia ini membaik. Kodratnya dunia tidak pernah membaik. Dunia seperti manusia, tambah tua itu melemah, tambah tua itu memburuk. Yang tadinya nggak sakit jadi sakit, yang tadinya kuat jadi nggak kuat. Dunia kita itu tambah hari, tambah tua, tambah renta, tambah nggak sanggup. Dan ini terjadi karena kelalaian gereja menyelesaikan tugasnya, mendatangkan Tuhannya untuk kedua kali. Karena yang menutup dunia ini hanya gereja. Kiamat adalah Tuhan datang kedua kali. Ada amin? Makanya target kita adalah Tuhan datang kedua kali. Kalau Tuhan datang kedua kali, pertama musuh kita, iblis, langsung dipenjara. Itu dampak pertama. Kalau Tuhan belum datang, iblis gak bisa dipenjara. Ya, iblis hanya bisa dikejar tapi gak bisa ditangkap. Coba kasih saya kebenaran untuk menangkap iblis. Gak ada. Gereja selama ini hanya menengking iblis. Ya, makanya gereja kayak polisi, iblis kayak buronan. Kejar-kejaran. Iya kan, makanya kita tengkang-tengking kan. Kita kejar terus tapi gak pernah ketangkep. Nah, kalau ada buronan gak pernah ketangkep, ini polisinya kurang pinter. Karena polisi yang pinter, penjahatnya cepat ketangkep. Ini gak bisa ditangkap. Dan Anda puas hanya kejar-kejaran. Ini berarti kita gak jadi gereja yang cerdas. Gak jadi polisi yang cerdas. Makanya saya khotbahin hari ini cara menangkap iblis. Bukan cara menengking iblis. Karena kalau kita tengking di sini, dia ikat di sana. Kita sembuhkan di sini, dia sakit di sana. Kita bikin damai di sini, dia bikin perang di sana. Keliling aja nggak pernah selesai-selesai. Tapi kalau Tuhan datang kedua kali, kita nggak lagi kejar. Langsung tangkep, masuk penjara, jurang maut 1000 tahun. Haleluya. Langsung iblis jadi narapidana. Ya, kok tepuk tangannya agak malu-malu ya? Iya. Apa saudara kurang rela iblis di penjara? Apa ada hubungan keluarga? Harusnya tepuk tangannya, iya namanya musuh kita, amin ya. Dan itu hanya terjadi kalau Tuhan datang. Kalau Tuhan gak datang kedua kali, iblis gak pernah kalah. Gak pernah kalah dengan sempurna. Yang kedua, kalau Tuhan datang kedua kali, dunia ini selesai berputar. Langsung the end. Ibarat film itu kan ada the end, selesai, langsung stop. Gak ada lagi lembaran berikut. Jadi besok gak perlu bayar listrik, gak perlu lagi ke dokter, Anda gak perlu check up. Ya, karena dunia langsung selesai. Yang ketiga, kalau Tuhan datang, kita dimuliakan memerintah bersama dengan Dia. Haleluya. Hari ini gereja dianggap apa di dunia? Apa gereja dihormati? Apalagi gereja yang lahir baru? Anda dan saya ini gak ada kehormatannya di bumi. Kita ini dianggap upil. Lihat apalagi gereja-gereja di China. Mereka di bawah tanah. Bahkan nyanyi gak berani bersuara. Hari ini orang-orang yang sangat mencintai Tuhan. Sangat direndahkan oleh dunia. Yang jadi raja bukan Anda. Ya mereka. Bukan kita. Siapa? Gereja karismatik. Gereja lahir baru di tengah dunia. Bahkan kita ini dianggap sekte. Kita ini dianggap rendah. Secara politik dunia. Sama dengan Yesus. Yesus saja dianggap bangkai. Dianggap penghulu setan. Yesus itu bau kematian bagi dunia. Dia bau parfum di hadirat Tuhan. Saudara ini berharga di hadirat sorga. Keluar dari ruangan ini siapa Anda? Lurah aja gak hormatin Anda.
Secara ukuran dunia, hari ini gereja yang paling dekat sama Tuhan nggak dihormati. Tapi kalau Tuhan datang kedua kali, saudara dan saya akan dipermuliakan, akan bermahkota. Haleluya. Mereka yang sekarang dianggap raja-raja akan tunduk sama saudara. Masa saudara nggak rindu sih? Yang sekarang kita tunduk-tunduk, nanti dia yang tunduk-tunduk. Gimana baiknya om, kata dia begitu. Ya, tapi itu hanya terjadi kalau Tuhan datang kedua kali. Jadi kalau Yesus datang kedua kali, iblis langsung dipenjara, dunia ini kiamat, kita memerintah. Kita dimuliakan. Tetapi syarat Tuhan datang kedua kali, kalau Israelnya itu tidak tegar lagi. Kalau Israel itu pulih, makanya fokus pelayanan di bumi, pelayanan tertinggi di bumi adalah pemulihan Israel. Kapan Israel itu pulih? Ya, dan Israel pulih menurut ayat ini sampai Israel itu tegar, sampai dia menolak Yesus, sampai ada batasnya. Makanya saudara dan saya harus sampai di batas ini. Ada amin? Ya, syaratnya apa? Sampai apa? Jumlah, mari baca. 2, 3, jumlah yang dari. Jadi pemulihan bangsa Israel, mereka akan menerima Yesus. Jadi nanti kabar-kabar di media tidak lagi Israel perang. Nggak lagi soal-soal itu. Tapi nanti kita dengar Israel bertobat. Israel percaya Yesus. Israel menerima Yesus. Amin. Wah, saya paling suka dengar kabar itu. Ya, kalau ada kabar itu potong ayam kita. Ya, tapi kalau sekarang Israel perang, Israel ribut. Ya, dan Israel itu pulih kalau ada jumlah yang penuh. Ada 2 syaratnya. Pertama adalah pencapaian kuota. Jadi syarat pemulihan Israel adalah kalau jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Jadi pemulihan Israel itu bukan kita pergi ke Israel. Ya saudara yang punya uang lebih silahkanlah jadi haji Israel. Nggak apa-apa. Ya mohon maaf saya sebut itu ya. Karena sekarang saya lihat gerakan untuk main ke Israel itu luar biasa. Ini saya kira marketing travel yang dahsyat. Atau yang kedua kita mencontoh saudara tiri kita. Mereka punya tanah suci seolah-olah kita punya tanah suci. Alkitab nggak pernah suruh Anda ke Israel. Ya. Bahkan dibilang berbahagialah engkau percaya karena kamu tidak melihat. Mohon maaf ini. Karena saya tahu gerakan ini luar biasa di Indonesia. Saya hampir tiap bulan diajak ke Israel. Saya bilang enggak, kalian aja. Saya lebih suka ke suku Baliaga. Saya lebih suka ke Papua. Karena saya mau ikuti Alkitab. Begitu banyak duit untuk pergi ke Israel. Bahkan ngutang. Ada orang yang pergi dulu bayarnya 2 tahun kredit. Saya bilang lebih baik kredit motor untuk suku Baliaga kalau saya. Tapi yang mau ke sana, yang mau punya uang lebih ya silahkan aja. Tapi saya tidak menemukan kebenaran pemulihan Israel membuat kita menjadi haji Israel. Tidak. Tapi saya temukan bahwa Israel itu tidak tegar lagi kalau kita mau dia pulih sampai pencapaian jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa. Pemulihan Israel itu otomatis. Dan Israel nggak perlu kita injili. Saudara kalau nginjili Israel dia ketawa. Dia bilang Tuhanmu aja kami salib. Siapa kamu? Israel Anda injili. Tuhan aja dia siksa apalagi Anda. Ya. Cara memulihkan Israel itu kalau proyek di bangsa lain ada kuota. Makanya orang Kristen ini ada jumlahnya. Kalau kita mau Tuhan datang kedua kali, Israel harus pulih. Kalau kita mau Israel pulih, maka jumlah kita itu loh. Makanya tadi penginjilan jadi berkat jangkau jiwa. Ya, ini masih ada bangku yang kosong ini. Saudara mau nggak bangku ini penuh, nggak ada yang kosong? Mau? Caranya gimana? Ada 2 caranya, tambah orang atau kursinya dikurangi. Yang negatif thinking akan bilang kursinya dikurangi Pak. Itu negatif thinking. Tapi kalau yang positif thinking tambah orang. Anda kalau bawa orang ke sini bangku ini penuh. Tapi kalau nggak ada orang baru ya begini terus.
Ada terus yang kosong. Ya, dan nanti siapa jemaat baru? Nggak ada. Oh berarti yang setia. Kenapa nggak yang malas? Oh kita ini selalu positive thinking, bukan kebenaran. Iya, Anda datang nggak ada yang baru, Anda setia. Tapi dalam waktu Anda malas. Karena kalau nggak malas pasti ada dong. Masa segini penginjilan sebalik nggak ada yang datang, nggak ada yang dapat? Saya tuh sering khotbah, saudaraku, saya coba gitu. Saudara-saudara, saya kesukaannya makan gurame. Sudah lama saya nggak makan gurame. Itu habis khotbah, 1-2 jemaat pasti bilang, Pak nanti makan gurame sama saya. Ada yang nempel. Walaupun nggak semua, kalau semua ngajak makan juga saya repot, ngikut yang mana. Tapi pasti ada. Ya nah masa kalau saudara tebar Injil di mana-mana nggak ada yang datang sih? Berarti memang nggak ada yang nebar ini. Kalau semua ini bicara Injil di mana-mana, minimal tiap bulan, pasti ada yang nyangkut lah. Coba di sungai sana taruh pancing 30. Masa 2 nggak nyangkut sih? Ini ikan kemana? Tapi kalau nggak ada pancing yang ditebar, ya nggak ada ikan yang makan. Ya, tapi kalau kita semua bergerak, kita semua bangkit, kita semua beritakan Injil, pasti ada jiwa baru yang bisa kita bawa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena itu persyaratan, ada kuota, ada jumlah. Jadi jumlah orang Kristen ini ada. Ada kuotanya. Makanya saudara kalau lihat di Alkitab Yesus kasih perumpamaan. Kalau ada 100 ekor domba, 1 terhilang. Pernah baca ayat itu? Lalu Yesus ngapain? Aku tinggalkan dulu. Tinggalkan yang 99 mencari. Saudara dulu saja ya nerima ayat itu ya. Saya lama loh nanya itu. Saya bilang Tuhan apa pentingnya yang 1? Ini 99 banding 1. Ilmu dunia nggak cocok. Kalau ilmu dunia skala prioritas mana lebih penting? 99 sama 1? Iya mending kalau satunya konglomerat. Kalau konglomerat. Mending kalau jenderal. Kalau tukang beca. Apa Anda cari yang 1? Dalam ilmu manajemen, ilmu prioritas, nggak begitu. Makanya saya tanya Tuhan pernah sekolah nggak? Ilmu ekonomi nggak begini, skala prioritas nggak begini. Buktinya pendeta kita sekarang nggak begitu. Kalau ada 100 domba, 1 terhilang. Pendeta nggak cari yang 1, dia ajak retreat yang 99. Anda tahu alasan paling klasik nggak ada penginjilan? Alasan paling klasik nggak menginjil karena kita sudah sibuk di dalam. Karena Anda sudah merasa sibuk di dalam ngurus yang 99 itu. Gimana rumahnya gubuk jadi gedong, gimana yang mobilnya jelek jadi Alphard, gimana yang miskin jadi kaya. Kita olah terus yang 99 sampai lantai rumahnya dari emas. Kan itu yang sekarang dilakukan. Yang 1 hilang terus. Saya pernah Tuhan kasih ilustrasi. Saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Nah 100 itu seperti koin emas. Gimana Tuhan? Koin itu taruh di kantong, kantong bolong. Lalu koin itu mulai jatuh nak. Ada yang di ruang tamu, ada yang di dapur, ada yang di kamar tidur. Kemana orang itu berjalan, koin itu berjatuhan. Ada yang di mobil. Dan ada 1 koin nak, dia jatuh di comberan. Tuhan tanya sama saya, mana koin yang paling mudah ditemukan? Saudara dekatlah sama Tuhan biar bisa ngobrol-ngobrol gitu. Kadang teka-teki. Kok kayak gak percaya begini? Kira-kira kalau ada koin di kamar tidur, di ruang tamu, ada di mobil dan ada di comberan. Mana koin yang paling pertama ditemukan? Ya pasti di mana kita suka, di mana kita sering. Di ruang tamu kita suka, dapat gampang. Di kamar tidur kita suka, dapat. Di mobil kita suka. Ayo, pernah ke comberan? Makanya koin di comberan itu, waduh 1000 tahun. Sampai comberannya kering lagi, banjir lagi, kering lagi, banjir lagi. Ikan lele, ikan gurami. Karena kita nggak suka ke comberan. Tapi itu tetap koin emas. Makanya sekarang jiwa-jiwa yang di hotel, jiwa-jiwa yang di kota, jiwa-jiwa yang kaya, mahasiswa yang harum, yang enak, itu semua udah dilawat.
Yang Tuhan tanya, bagaimana menemukan yang di comberan? Dan saya bilang, Tuhan, berarti yang satu itu sebenarnya orang paling susah, Tuhan. Iya, kaum hina, Matius 25. Orang miskin, orang lapar, orang terasing, orang penjara, orang sakit. Itu yang satu itu. Lalu saya bilang, kenapa mesti dicari Tuhan? Kan gak enak kecomberan. Tuhan bilang, karena jumlah gak pernah 100 tanpa koin itu. Jadi Tuhan selalu melihat dari aspek penggenapan. Jadi Tuhan itu yang dia lihat bukan saudara ini tambah kaya atau enggak. Bukan itu. Yang Tuhan lihat itu apakah rencananya, penggenapannya digenapi atau tidak. Makanya dia cari yang satu itu. Bukan gak sayang yang 99. Makanya kalau ada teman penginjilan, pendeta penginjilan, jangan bilang kok kami ditinggal-tinggal. Anda bukan ditinggal, konsepnya gak begitu. Anda diajak, cuman belum mau. Bisa paham ya? Ya kalau bisa semuanya pergi kan. Kadang jemaat kan begitu. Wah ini pergi mulu penginjilan. Ya sebenarnya diajak. Ya, tetapi ada yang mau, ada yang tidak. Tetapi saya mau bilang bahwa ada kuota jumlah yang harus kita capai. Jadi orang Kristen ini ada jumlahnya. Ada amin? Makanya harusnya itu target utama kita. Nah, gimana mendapatkan jumlah? Ada orang baru. Makanya satu orang bertobat, sorga bersorak-sorai. Satu orang pindah gereja, sinode bersorak-sorai. Ya, kalau ada yang bertobat baru sorga seneng. Kalau cuma pindah gereja nggak seneng. Udah ada namanya, cuman pindah organisasi. Makanya saudara nggak usah pindah gereja dah, nggak usah. Ya namanya udah ada, menangkan aja orang baru. Supaya yang namanya nggak ada timbul. Nama baru membuat sorga bersuka cita. Amin. Kenapa sorga bersuka cita? Bukan hanya karena satu jiwa berharga, karena adanya pertobatan jiwa baru mendekatkan kita kepada pemenuhan kuota. Makanya penginjilan itu nggak ada urusannya supaya gereja kita besar. Penginjilan adalah supaya kuota orang percaya. Iya, ini yang harus kita capai. Kalau nggak ada yang baru, makanya saudara saya keliling kota ya. Saya seminar kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan. Ada satu pernyataan hamba Tuhan yang umum saya dengar. Baik di Jawa, di Bali, di Makassar, di Medan. Apa kata pendeta-pendeta? Pak Petrus, di kota ini gereja nambah. Tapi sebenarnya orang Kristen nggak nambah. Mereka berbicara seperti itu dalam nada yang pesimis. Saya tahu. Karena setiap bangsa. Ya nanti terakhir saya ungkapkan itu ada kuotanya. Dan kuota itu nggak bisa kita paksa. Ya, jadi saudara intinya ada pemenuhan jumlah kuota yang harus kita capai. Secara umum saya mau katakan marilah gunakan hidup kita untuk menjangkau satu demi satu jiwa-jiwa baru untuk Tuhan. Amin. Dimanapun saudara berada, mimbar pendeta dari kayu, mimbar jemaat dari waktu. Ya, saya di sini khotbah karena diundang gereja, tapi saudara akan khotbah kalau digerakkan oleh Roh Kudus. Kesempatan saudara menginjil jauh lebih banyak karena jemaat itu adalah ujung-ujung tombak. Saudaralah yang di marketplace, saudara yang bisnis, saudara yang punya toko, saudara yang ketemu orang-orang dunia. Kadang full timer gereja itu hanya di ruang Maha Kudus terus. Ya, nggak pernah ke dunia, tapi jemaat dia akan berprofesi. Berarti saudara sebenarnya ujung tombak penginjilan, memenangkan jiwa baru. Ada amin? Mari seperti Tuhan Yesus, dia memenangkan satu orang gila di Gerasa, dia memenangkan satu perempuan Samaria, dia memenangkan satu Sakeus, dia memenangkan satu orang pelacur yang mau dirajam. Satu demi satu Tuhan jangkau. Ya, walaupun ada nilai ekonomi, ada nilai budaya yang diruntuhkan. Ya, mari saudara, dimanapun saudara berada, satu demi satu jangkaulah jiwa untuk kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Haleluya. Karena apa? Karena kita mau memenuhkan kuota.
Sebab jumlah yang penuh. Ya saudara jangan tanya, Pak Petrus berapa detailnya? Jumlahnya berapa? Ya saya nggak tahu, Alkitab nggak tulis. Ya, tapi apa yang kita nggak tahu kan bukan berarti nggak ada. Saya orang Karo dari Brastagi. Anda yang nggak pernah ke Medan pasti nggak tahu Brastagi. Tapi apakah Anda nggak tahu Brastagi lalu Brastagi nggak ada? Ada. Anda nggak tahu. Saya nggak tahu New York, saya nggak pernah ke New York. Tapi kata orang New York itu ada. Bahkan besar. Jadi apa yang kita nggak tahu bukan berarti nggak ada. Walaupun detailnya kita nggak tahu berapa, bagus juga kita nggak tahu. Biar cari terus, dan cari terus. Makanya tugas konsisten gereja adalah mencari jiwa, menjangkau jiwa satu demi satu. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Nah, saya mau luruskan sedikit ya. Bahwa jiwa-jiwa itu yang diminta jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa. Katakan bangsa-bangsa. Nah, di sini perlu sedikit pelurusan bahwa bangsa versi Alkitab itu suku. Ya, bangsa adalah suku, suku adalah bangsa. Nah, makanya yang diminta jumlah yang penuh dari suku ya. Bangsa itu suku. Dan Indonesia ini negara yang kaya akan suku. Di bumi ini suku ada 5.000, separuh ada di Indonesia. Makanya Indonesia itu saya katakan kunci minimal. Salah satu kunci penyelesaian pekerjaan Tuhan Yesus ada di Indonesia. Caranya kalau gereja memuridkan suku-suku. Tapi faktanya apakah gereja sekarang pelayanan ke suku? Apakah saudara berdoa sebut nama suku? Saudara kalau sebut Indonesia, saya juga nasionalis, saya cinta bangsa ini. Tapi Indonesia itu bangsa politik. Bangsa Alkitabiah itu suku. Kenapa Anda nggak sebut Baliaga? Kenapa Anda nggak sebut Osing? Kenapa nggak Anda sebut Madura? Kenapa nggak Anda sebut Sasak? Kenapa nggak Anda sebut Bugis? Kita nggak pernah sebut lagi dalam doa kita bangsa-bangsa yang benar itu. Padahal Baliaga itu ada di Karangasem. Doakan satu orang sudah kita utus, namanya Saka, orang Sumba. Mantan narapidana sudah sekolah Alkitab. Sekarang dia perlu sepeda motor. Saudara yang mau support, belikan sepeda motor untuk Saka. Kasih sama dia di Baliaga. Kalau Anda mencintai bangsa. Karena bangsa adalah suku. Makanya kenapa saya ke Tengger, kenapa saya ke Osing, kenapa kita ke Madura. Di Indonesia masih ratusan suku yang satu orang pun gak ada Kristennya. Jangankan kita mencapai jumlah kuota yang maksimal, satu aja gak ada. Saya khotbah ke gereja kemarin di Tabanan ada bapak kita yang fokus penginjilan orang Bali. Luar biasa orang Bali, tapi Bali yang umum. Saya tanya dia, ada gak Baliaga datang ke tempat bapak? Gak ada. Gak ada satu orang pun. Kalau Bali Majapahit secara umum sudah banyak Kristennya. Tapi Baliaga belum. Artinya masih banyak suku yang belum capai kuotanya. Lalu kapan kita doakan? Kapan Anda ke sana? Kapan Anda sumbang? Ini loh mandeknya. Kita sibuk dengan konser. Kita sibuk dengan yang lain. Dana kita habis untuk makan-makan. Makanya mandek, makanya Israel itu nggak pulih-pulih. Karena gereja Indonesia itu lain seleranya. Seleranya fenomena, bukan kebenaran. Pendeta pun kaya kurang kaya, gereja mewah kurang mewah. Ini problem kita. Kalau Anda mau tahu kehendak Tuhan, pusat kehendak Tuhan itu ini. Makanya kalau memang mau menyentuh hati Tuhan, ayo genapkan jumlah dari suku-suku. Tugas saudara yang pertama, hafalin nama suku. Udah tahu belum? Kalau belum tahu nanti WA saya, biar saya kirim. Karena ada 3 tingkat kesalahan. Pertama ketidaktahuan, kedua ketidaktaatan, ketiga ketidakmaksimalan. Jadi kalau Anda tahu aja enggak, Anda ini yang terburuk. Mohon maaf ini, tahu aja enggak, Anda mau kerjain apa? Wong tahu aja enggak. Tuhan bilang, jadikan semua suku muridku. Anda nggak tahu suku apa. Anda nggak tahu dia di mana. Apa yang Anda jadikan? Makanya kesalahan terburuk, rapot paling merah, ketidaktahuan.
Makanya celakalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang kalau nggak tahu Alkitab, itu Kristen paling buruk. Orang tahu aja belum tentu taat. Amin nggak? Apalagi nggak tahu. Orang taat aja belum tentu maksimal. Pastikanlah dosa kita itu ketidakmaksimalan. Jadi paling tidak kita taat karena kita tahu. Jangan sampai kita nggak tahu. Nah kalau kita sukunya aja nggak tahu, bagaimana? Makanya kesalahan mendasar gereja Indonesia adalah kebutaan akan data. Kita nggak tahu data. Ya, di kami ada data, makanya kita tahu. Dan kita bergerak ke sana. Dan itu yang sekarang kita ekspos, kita dorong. Tapi intinya adalah mari kita mencapai penggenapan rencana Tuhan dengan tadi. Harusnya kita penginjilan itu di suku-suku. Menangkan jiwa dari suku ini, yang baru dari suku ini. Karena kalau dari suku yang sudah jadi murid, ya itu sebenarnya tidak menggenapkan. Itu sama saja dengan jalan di tempat. Makanya tadi saya bilang, kenapa banyak gereja bertambah, umat gak bertambah? Karena di suku itu sebenarnya kuotanya udah genap, udah selesai. Proyek misinya harusnya udah beres, pindah ke suku lain. Kita paksain terus, karena pikiran kita politik, populasi. Ya makanya pendeta bilang, kalau cuma 5% Kristen, kapan Kristen jadi gubernur? Yang ada di otaknya gubernur, bupati, bukan Tuhan datang. Ini gak nyambung. Begitu. Makanya kita perlu pergi ke suku-suku yang belum ada orang Kristennya. Kalau kita berdoa, saya anjurkan sebutlah nama suku. Karena suku adalah bangsa, bangsa adalah suku. Bangsa bukan negara, bangsa bukan kota. Makanya acuan pelayanan bukan desa, bukan kota, bukan negara, bukan agama. Acuan pelayanan misi gereja adalah suku. Makanya harusnya kita itu paling senang kalau ada jiwa dari suku baru. Bukan dari agama lain. Gak ada urusannya kita sama agama lain. Urusan kita jadikan semua bangsa. Artinya jadikan semua suku murid Yesus. Kembali lagi PR Gereja Bali, Baliaga. Kita sudah tanam orang di Kintamani. Anda bisa ngopi di Kintamani, turun 3 kilometer, bisa mulai layani suku Baliaga. Ada Saka di sana. Anda sambil ngopi. Makanya mulai sekarang kalau ada teman ke Bali, ke Kintamani, saya bilang harus ke Saka, harus ke Baliaga. Minimal berdoa kalau bisa menyumbang. Haleluya. Karena kita harus beli tanah di sana, kita harus beli rumah. Amin. Saudara yang mau invest itu. Ya itu rumah saudara gak apa-apa, gak usah kasih kami. Gak usah, itu rumah Anda, kita hanya pakai. Gak usah kasih sertifikat, gak apa-apa, kita hanya perlu fungsi. Kita garap Baliaga dan ada orang, anak murid kita yang sudah tanam di sana, tanam hidup. Menetap, tinggal, kami support. Sekarang dia kos, kami support. Jadi kita gak cuma bicara, kita bergerak di pulau Anda. Harusnya malu. Saya ini jauh-jauh dari Bandung, Anda cuma 2 jam ke sana. Anda main-main ke Eropa bisa, ke Baliaga gak bisa. Katanya Yesus mati untuk saudara. Ya, makan-makan bisa habis 2 juta. Baliaga gak bisa nyumbang. Ini gimana ceritanya? Siapa yang mati untuk kita sebenarnya? Kalau Yesus yang mati untuk kita, belalah misi Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita. Amin. Makanya tadi lagu punya visi, punya tujuan pemulihan bangsa. Tapi bangsa itu suku. Tolong ciptakan lagu yang ada nama sukunya. Saya rindu di Bali ini ada pencipta lagu, ada kata Baliaga. Kita di suku Osing, kita kalau nyanyi lagu Osing. Puji Tuhan ada satu jemaatnya punya karunia mencipta lagu. Jadi kalau saya ke Osing, itu paling gak 3 lagu, bahasa Osing. Nah, saya bilang ini malaikat lebih senang daripada bahasa tadi semua udah nyanyi. Tuhan juga jenuh, gereja sana gitu juga lagunya, ini gitu juga. Malaikat juga jenuh, ini udah banyak lagu beginian. Cobalah ciptakan lagu Baliaga. Haleluya. Saudara setuju gak sih? Iya, saya takut gak diundang lagi nih. Iya, tapi saya yakin udah jadi temen ya, udah dekat ya. Haleluya, ini hati ke hati. Ada amin? Jadi mari kita bergerak ke sini supaya kita gak main fenomena. Ya jangan main tadi ini itu. Yang terpenting genapkan jumlah dari semua suku bangsa. Khususnya Baliaga. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari pemusik boleh maju ke depan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Kami sungguh rindu semua suku bangsa boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Mari angkat tangan kita jemaat Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami berdoa pada saat ini untuk bangsa-bangsa ini Tuhan. Sehingga pencapaian kuota, jumlah orang percaya dari semua bangsa ini bisa didapatkan. Bapa, kami berdoa untuk Bali Aga. Oh Tuhan, seberapa jumlah, sekelompok jumlah yang Kau tetapkan percaya dari suku Bali Aga di Karangasem, di Kintamani. Kami doa saat ini dalam nama Yesus, secepatnya mereka didapat ya Tuhan. Ada jiwa-jiwa baru, keluarga-keluarga yang dimenangkan, tua dan muda Tuhan, laki-laki wanita Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami minta jiwa dari Bali Aga dalam nama Tuhan Yesus. Selamatkan mereka. Mari jemaat, mari katakan selamatkan mereka. Selamatkan bangsa Bali Aga. Selamatkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Pakai saudara Saka yang ada di sana, yang sudah memberikan hidup ya Tuhan. Beri dia otoritas, beri dia keberanian, beri dia belas kasihan. Urapi Saka Tuhan, pelihara Saka Tuhan. Berikan penghidupan yang layak, tambahkan fasilitas dalam nama Yesus. Kami rampas bangsa Bali Aga menjadi murid Tuhan Yesus. Dari barat, timur, utara, selatan ada kegerakan rohani terjadi. Ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Oh juga dari Osing Tuhan, dari Tengger, dari Kangean, dari Bawean, dari Melayu, dari Sasak, dari Bima, dari Bugis, dari Angrekan. Oh dari begitu banyak bangsa-bangsa yang lain. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kuota yang penuh, yang genap. Terima kasih untuk suku yang lain yang sudah menjadi murid-Mu. Tapi banyak suku yang lain yang belum ya Tuhan. Pakai kami, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Ini kami, umat tebusan, umat pilihan. Pakai kami Tuhan, pakai doa kami, pakai dana kami, pakai daya kami Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Seberapa kami yang ada, apa yang ada dalam hidup kami, pakai semua. Agar kami bergerak bukan dalam fenomena, tapi kami bergerak dalam kehendak Tuhan. Dalam rahasia Kristus, dalam rahasia pemulihan Israel. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa, biarlah kami semua menjadi panitia-panitia yang aktif bagi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mata kami terarah ke atas, memikirkan perkara yang di atas, supaya Yesus datang sekali lagi dari atas menjadi raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, di renungan kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kata dan perbuatan, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Kau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu, untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau suka
batu karang perhentian tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti. Menyenangkan-Mu selalu. Di mana Kau ada, di mana Kau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti. Menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada Tuhan, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kami gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sendiri beserta dengan kami dimanapun kami berada. Kami ingin selalu berada dekat-Mu Tuhan. Terima kasih memberkati umat-Mu, memberkati kami, seluruh keluarga kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Dan Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Dan Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan pun akan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti
yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama, kita akan pulang dengan membawa yaitu berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua percaya dan berkata haleluya. Amin. Yeah.